Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Silakan bagikan video ini. Saya ingin memulai seri yang terbaru dari rangkaian seri khotbah kunci mengalami terobosan di sepanjang tahun 2021 ini. Kita sudah belajar banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kunci yang pertama dari Abraham, kunci yang kedua kita belajar dari Ishak, kunci yang ketiga kita belajar dari Nuh, kunci yang keempat kita belajar dari Yusuf, kunci yang kelima kita belajar dari Yakub Saudara, dan kunci yang keenam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam kitab Keluaran yang bernama Musa. Nah Saudara, kita sudah melewati kitab Kejadian dengan beberapa tokoh, dengan 5 tokoh. Ada Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, dan juga Yusuf. Hari ini di dalam kitab Keluaran kita akan belajar tokoh-tokoh Bible, bagaimana dia mengalami terobosan dalam kehidupannya, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 11 hingga 14 dikatakan demikian firman Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, ayat 11, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri agar kami melayani orang-orang Mesir, karena lebih baik bagi kami melayani orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh atau dari Tuhan yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat terakhir dikatakan demikian, Yahweh atau Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, asumsi negatif dan rasa takut yang berlebihan adalah hal yang dapat menghambat hidup kita untuk meraih terobosan serta janji Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengulangi statement saya kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini dimanapun Anda berada. Asumsi negatif dan rasa takut yang berlebihan adalah hal yang dapat menghambat hidup kita untuk meraih terobosan dan janji-janji Tuhan. Wah, jangan-jangan COVID gak berakhir-berakhir nih Pastor nih. Bisa bangkrut usaha saya nih, bisa hancur nih bisnis saya nih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Kitab suci mengajarkan kepada saudara dan saya, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang sedap, pikirkanlah yang mulia, yang berasal dari Tuhan. Asumsi negatif hanya akan menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan gak tolong saya Pastor. Di tengah pandemi global ini usaha saya makin bangkrut dan hampir bangkrut. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya suka firman Tuhan, saya suka Bible. Dia berkata begini, kalau Bapamu yang di dunia saja tahu bahwa bagaimana dia memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya ketika anak-anaknya minta roti, gak mungkin Bapa di surga makasih kalajengking atau ular, apalagi Bapamu yang di surga. Memang ikut Tuhan itu Bapak Ibu Saudara deg-degan tapi asik. Sepertinya tidak ada pertolongan, seperti bukan berarti sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Sepertinya gak ditolong, sepertinya tidak diselamatkan, sepertinya hutangnya gak bisa terbayar. Tetapi seperti itu tidak sama dengan saudara. Oleh karenanya saya ingin menghimbau Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini, jangan kita miliki asumsi negatif. Jangan kita
kita miliki rasa takut yang berlebih-lebihan. Saya mengerti betul sebagai manusia biasa, kita memiliki rasa takut, memiliki rasa kekhawatiran. Tetapi yang firman Tuhan mau adalah saudara dan saya hidupnya, pikirannya, imannya tidak dikuasai, tidak dipenjara dengan rasa takut, dengan rasa kekhawatiran. Karena ketika rasa takut, rasa kekhawatiran serta asumsi negatif sudah memenjara pikiran kita, sudah memenjara hati kita, kita nggak akan pernah bisa lihat janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji begini, aku akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, meratakan jalan-jalan yang bergelombang, mematahkan palang-palang besi, menghancurkan tembok tembaga. Tapi karena asumsi, ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita menyaksikan kekuasaan Tuhan, kita meragukan, menampikkan kedaulatan Tuhan yang akan menolong kita. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, ini pendeta cuma ngomong doang, ini pastor cuma ngomong doang. Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu saudara dan di hadapan Tuhan Yesus, saya mengalami Yesus selama kurang lebih 17, hampir jalan 18 tahun. Aku gak ditinggalkan sama Tuhan, Bapak Ibu. Dulu sebelum aku gak kenal Tuhan, aku hidup dalam asumsi, aku hidup dalam asumsi negatif, aku hidup dalam ketakutan, aku hidup dalam kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Tetapi apa? Asumsi negatif, ketakutan, kekhawatiran yang berlebih-lebihan tidak dapat menolong masalah saya, tidak dapat menyelesaikan pergumulan saya. Hutang piutang saya gak bisa diselesaikan dengan asumsi. Rumah tangga saya nggak bisa diselesaikan hanya karena ketakutan dan kekhawatiran. Ekonomi saya nggak bisa pulih kalau saya terus khawatir, kalau saya terus ketakutan, Bapak Ibu. Sia-sia Yesus mati di atas kayu salib kalau hanya ujung-ujungnya kita tidak ditolong. Saya nggak peduli orang menyerang teologi saya. Wah, Pastor Verona itu teologinya kemakmuran. Amin. Memang saudara ada untuk diberikan kemakmuran oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Memang perlu, saudara. Kita perlu, saudara perlu. Saudara yang di Malaysia, saudara yang di Singapura, saudara yang di Amerika, yang di Inggris. Jangan khawatir, jangan takut, jangan punya asumsi negatif. Jangan-jangan Tuhan gak sembuhin saya nih. Jangan-jangan Tuhan gak tolong bisnis saya nih. Jangan-jangan Tuhan gak berkati saya untuk nyekolahkan anak saya sampai selesai nanti. Jangan-jangan Tuhan gak berikan saya berkat. Bapak, Ibu, firman Tuhan tuh udah jelas. Tuhan bilang begini perumpamaannya kepada semua murid-muridnya. Dengerin baik-baik semuanya, kata Yesus. Salomo aja, Salomo. Siapa Salomo? Dia raja yang terkenal, raja Israel, keturunan Daud yang terkenal. Salomo saja dalam kemegahannya nggak didandanin seperti rumput didandani oleh Bapa di sorga. Artinya apa, saudara? Nggak mungkin Yesus membiarkan kita berhutang, nggak mungkin. Betul kita punya hutang, betul kita punya tagihan, kita punya cicilan-cicilan, bayar kontrakan, bayar rumah, bayar cicilan motor, iuran inilah, iuran itu, tagihan ini, tagihan itu. Tetapi percayalah, jangan asumsi, jangan negatif, jangan takut, jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 17, ayat kesukaan saya berkata demikian. Serahkanlah segala. Ingat ya, ada kata segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan hidup kita. Gembala saudara, saya rasa pedulinya terbatas kepada jemaat. Amin. Saya aminin itu. Pendeta saudara punya rasa peduli, itu terbatas. Bos saudara punya rasa peduli atas hidup kita, terbatas. Bahkan maaf ya, orang tua kita sekalipun punya rasa peduli sama hidup kita, itu terbatas, limited. Orang di sekitar kita punya rasa peduli sama kita, terbatas. So that's why Yesus bilang begini, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Mau saudara nangis, mau saudara berlutut, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak tahu lagi harus berbuat apa, tapi aku percaya Engkau akan nolong aku. Nangis saudara, air mata turun, tes. Itu adalah doa terbaik yang pernah keluar dari hidup manusia, saudara dan saya. Gak perlu kata-kata, Tuhan gak butuh kata-kata kita. Saya selalu bilang, doa adalah bahasa hati dan bahasa air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Yesus. Sekali lagi saya bilang buat saudara sekalian yang menyaksikan live streaming ini di Instagram ataupun di Facebook ataupun di digital platform lainnya,
Doa adalah bahasa air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan. Doa adalah bahasa hati dan bahasa air mata. Kita nangis. Tuhan tahu tetesan air pertama. Kita gak punya uang belanja buat besok. Kita gak punya uang buat bayar laundryan, nebus laundry. Tuhan tahu, saudara. Tapi yang Tuhan mau untuk mengalami terobosan, don't be afraid. Jangan takut, jangan khawatir, jangan punya asumsi negatif. Kalau saudara punya asumsi negatif, kalau saudara punya ketakutan yang berlebih-lebihan, kan saya selalu bilang, saudara, saya baru ngerasain yang namanya jadi orang tua, saudara. Saya baru ngerasain. Padahal saya udah menikah, ya mungkin baru lah ya, 6 tahun lah ya, jalan 6 tahun. Tapi bukan itu. Saya dipercayakan menggembalakan gereja baru 2 tahun, jalan 3 tahun. Tapi dalam kedua tahunan gereja penggembalaan yang Tuhan percayakan saya gembalakan, itu buset dah, tagihannya gak main-main. Saya bilang sama istri saya, ibu gembala, saya bilang, wife, saya bingung deh, gereja baru 2 tahun, tagihannya sudah hampir 850 juta. Kurang lebih 1 miliar kurang pego. Tiaw. Siapa yang bayar? Yang bayar Tuhan, tapi yang tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Tuhan secara manusia. Saya, saudara. Saya bisa diamuk orang gedung. Saya bisa diamuk sama full timer kalau gajinya gak dibayar. Saya baru ngerasain, aduh Tuhan, besok lu gimana nih? Uang kas di gereja tinggal segini, bayar bagaimana? Tapi Tuhan pernah tegur saya satu kali. Satu kali secara pribadi Tuhan nasihati saya. Tuhan tegur saya begini, jangan pernah takut lagi ya, jangan pernah khawatir lagi, jangan pernah ragu lagi. Tahu saudara, Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan sediakan, karena Dia adalah Yahweh Jireh. Dia adalah Yehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan bagi kehidupanmu, dan juga kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Asumsi negatif dan rasa takut yang berlebihan adalah senjata yang dipakai oleh iblis untuk menyerang dan mematikan iman orang Kristen. Senjata iblis adalah memberikan rasa takut, memberikan rasa kekhawatiran, memberikan asumsi kita di dalam pikiran kita untuk kita berasumsi negatif. Jangan-jangan saya gak sembuh, jangan-jangan Tuhan gak tolong saya, jangan-jangan utang saya gak bisa dibayar, jangan. Kejadian juga belum, tapi kebanyakan jangan. Makanya Yesus selalu bilang, sini datang sama saya kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang karena bebanku pun ringan. Kalau ada pengusaha-pengusaha, saya ngerti Pak, saya gak ngerasain Bapak seperti Bapak yang bangkrut, yang degradasi keuangan. Mungkin saya gak ngalamin, tapi percayalah, saya sebagai pelayan Tuhan yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan Yesus gitu loh, saya gak pernah Yesus lihat ninggalin saya, gak pernah. Bahkan saya selalu menaikkan pujian sama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sama-sama katakan pujian ini, ayo. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia itu setia.
Makanya jangan mau saudara dan saya dibohongin setan, dibohongin iblis, ditembak pikiran kita, ditembak iman kita dengan apa? Asumsi negatif, dengan apa? Dengan rasa takut, dengan apa? Dengan rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Padahal hari ini Tuhan akan memberkati kita karena kita untrust with Him. Kita kehilangan berkat Tuhan. Bukan Tuhan jahat tidak memberkati hidup kita, kitanya yang gak percaya. Halo. Yang Tuhan mau dari hidup kita adalah percaya. Amin Bapak Ibu. Nah, saya masuk inti khotbah saya. Oleh karena itu Musa berkata kepada orang Israel. Yang pertama, dia berkata kepada umat Israel, janganlah kamu takut. Sama-sama katakan dengan saya semua yang menyaksikan live streaming ini, saya gak boleh takut lagi. Amin. Yang kedua, berdirilah teguh. Sama-sama katakan dengan saya harus berdiri teguh. Mau COVID-19, mau pandemi global, resesi ekonomi, saya harus berdiri teguh. Kenapa saya nggak boleh takut? Kenapa saya harus berdiri teguh? Jawabannya ini kata Musa, sebab Yahweh atau sebab Tuhan memberikan keselamatan bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan sendiri yang akan memberikan keselamatan. Keselamatan bukan dipindahkan dari neraka ke sorga, gelap ke terang, tetapi ekonomi kita diselamatkan, rumah tangga kita diselamatkan, pekerjaan kita diselamatkan, bisnis kita diselamatkan, usaha-usaha saudara dan saya diselamatkan, anak-anak kita diselamatkan, studi sekolah kita diselamatkan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita yang kita kerjakan setiap hari diselamatkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Jangan tidak percaya terhadap Yesus, melainkan percayalah. Jadilah kuat, hai bangsa Israel, kata Musa. Tetaplah berdiri teguh, hai umat Israel. Sebab hari ini Yahweh akan memberikan keselamatan. Sebab hari ini Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Orang Mesir yang kau lihat itu tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang mengganti kehidupan kita. Dia akan berjalan di depan kita, melawan setiap musuh-musuh kita, menghancurkan setiap pergumulan kita, membuka pintu-pintu yang baru bagi kehidupan kita, meratakan jalan-jalan yang bergelombang, menghancurkan palang-palang besi dan tembok tembaga. Karena Dia adalah Tuhan yang memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama tentang kunci keberhasilan Musa dalam meraih dan mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Kunci yang pertama yang Musa dapatkan adalah, lihat Keluaran pasal 4 ayat 2 dan 17, dikatakan demikian. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Musa menjawab, tongkat. Ayat 17, engkau akan membawa tongkat ini di tanganmu, yang dengannya engkau akan membuat tanda-tanda itu atau tanda-tanda mujizat. Kunci keberhasilan Musa dalam meraih dan mengalami terobosan di dalam hidupnya yang harus kita ikuti, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Musa memulai dengan apa yang ada di tangannya. Apa yang ada di tangan Musa? Tongkat. Tongkat bukan sembarang tongkat, tetapi tongkat Tuhan, tongkat penggembalaan. Tahu saudara, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa jutaan umat Israel untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir, untuk masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Ini bukan hoax atau omongan belaka, bukan cerita fiksi, tapi ini fakta, kisah nyata yang dicatat oleh firman Yesus Kristus atau firman Elohim yang kita pegang selama ini, yang kita percayakan selama ini. Musa memulai dengan apa yang ada. Banyak orang meremehkan hari-hari ini apa yang ada di dalam tangannya. Bayangkan saudara, untuk membawa jutaan umat Israel keluar dari tanah perbudakan, Musa hanya bermodalkan tongkat, tongkat gembala. Musa gak bawa berlian, Musa gak bawa mur, kemenyan, Musa gak bawa duit miliaran rupiah, Musa cuma bawa tongkat. Dan ketahuilah tongkat itu ada di dalam tabut perjanjian. Tongkat itu menjadi tongkat sejarah, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Kalau saudara ingin meraih terobosan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bisnis, dagang, usaha, pelayanan, studi sekolah, dan lain sebagainya, sadarilah apa yang saudara punya, apa yang ada di dalam tanganmu saat ini untuk meraih terobosan. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bulan Maret yang lalu, tahun 2020, ketika pandemi global mulai menghantam Indonesia, 15-16 Maret tepatnya saudara, waktu saya bingung harus berbuat apa, Roh Kudus berkata di dalam hati saya, Verona, mulai besok malam hari Senin, kamu buat ibadah mesbah doa dari hari Senin sampai hari Jumat. Buat setiap malam pukul 9. Saya bingung, saya harus live di mana? Roh Kudus bilang live lah di fanpage Facebook. Tapi saya gak punya alatnya Tuhan. Roh Kudus bilang lagi, berkata-kata sama saya, mulailah dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Lalu saya melihat ke kanan dan ke kiri dan ke depan. Satu, saya ada melihat handphone yang saya pakai. Handphone Oppo F7. Saya nggak di endorse, tapi ini kesaksian di hidup saya. Handphone Oppo F7. 2, saya ada gitar. Itu gitar second pemberian. Gitar second pemberian teman saya. Sudah berkecoa, isinya telur kecoa semua, berbau, senarnya jelek, semuanya jelek. Dan latar belakang saya itu jelek saudara. Tembok putih yang sudah jelek, audio yang seadanya. Saya bilang sama Roh Kudus, hanya ini yang saya punya Roh Kudus. Mulai minggu besok, mulai, aku akan menyertai engkau. Doakan semua alat itu. Jadi saya doain tuh Bapak Ibu, handphone Oppo F7, gitar yang ada telur kecoanya, yang bau ya. Senarnya saya belum sempat beli karena memang gak ada uang waktu itu. Saya doakan semuanya. Bahkan latar belakang yang jelek saya doakan. Saudara, waktu bulan Maret, April, Mei, Tuhan mempercayakan saya 50-150 penonton saja. Saya layani setiap doa malam. Ada Ibu Olin dari Malaysia, dia setia dari bulan Maret tahun lalu, ikutin sampai malam ini. Ibu Olin terima kasih. Dan juga ada Bapak Sandy dari Makassar, Ibu Tasya dari Kendari. Mereka orang yang ikut dari bulan Maret tahun lalu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Hingga Rabu yang lalu, setahun kemudian, hingga Rabu yang lalu, Tuhan percayakan 6.700 penonton atau orang yang menyaksikan live streaming saya. Dan menurut saya, ini adalah breakthrough. Karena menurut saya ya, tidak ada siaran live Indonesia yang bisa menembus 6.700 viewers. Menurut saya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Tetapi menurut hemat dan pengamatan saya, kalaupun ada, saya mengenal hamba Tuhan tersebut di Instagram sampai 6.000-an. Tapi kalau di Facebook nggak bisa saudara. Paling tinggi 1.000-1.100. Bukan itu tujuannya. Tetapi ketika saya memulai dengan apa yang ada, saya nggak punya kamera bagus, saya nggak punya audio yang bagus, gambarnya sederhana saudara. Tetapi setiap kali ibadah Tuhan percayakan 700, 800, 900, 1100, 1200, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400, 2900, 3500, terus dia naik sampai ke titik 6.700 Rabu yang lalu. Saudara, saya khawatir, saya curiga, jangan-jangan Tuhan akan kirim 12.000 orang untuk menyaksikan live streaming yang saya pimpin hanya dengan gitar biasa, audio biasa. Tetapi di sana ada Yesus, saudara. Amin. Buat setiap para pengusaha, tapi saya nggak punya modal, pastor.
Nggak semua modal harus disertai dengan uang. Itu modal saya nggak ada uang, saudara. Mungkin kalau gereja-gereja lain udah modalnya LED apa semuanya, saya mulai dengan yang sederhana. Belum tentu yang pakai LED kamera yang bagus-bagus viewernya banyak, nggak ada, 1000 juga nggak nyampe. Dalam hal ini saya akan sombong, saya mempermuliakan nama Yesus saya. Saya sadar ketika Tuhan mengajar Musa, apa yang kau punya? Tongkat. Let's do it. Lakukan itu. Jangan mau dagang nasi uduk habis modalnya nggak ada, saya nggak punya modal. Ini kan ada tangan, ada nasi, bikin. Saudara, dari handphone F7, Oppo F7, dari gitar yang banyak kotoran kecoaknya, hari ini kita bisa menyelesaikan renovasi gereja. 100 juta, saudara. 100 juta kami harus renovasi. Belum lagi biaya-biaya media online. 150 juta. Dan saya bangga sama handphone saya. Ini handphone teman saya. Pak, kok Oppo itunya lambang Apple? Ini Oppo transformasi. Amin, saudara. Sampai hari ini, nanti hari Rabu saya live juga pakai Oppo. Yes, Oppo. Enggak di endorse, tenang aja. Sama-sama katakan dengan saya harus memulai dengan apa yang ada di tangan saya. Amin. Mulailah dengan apa yang di tangan saudara. Pak, saya cuma bisa main piano, main keyboard. Disitulah nafkah saudara. Disitulah kehidupan saudara. Pak, saya cuma bisa ngeset kamera. Disitulah kekayaan saudara. Tapi karena saudara gak menyadari, saudara kebanyakan apa? Kebanyakan lihat orang, oh dia enak ya, punya kamera, punya ini. Nggak, mulai aja dulu. Satu kali saya gak sengaja nonton acara di Metro TV atau di mana, di televisi mainstream ya. Ada seorang fotografer yang tangan kanan kirinya cacat ya. Bawanya lucu kayak boneka unyil, saudara. Lucu. Dia les di mana-mana ditolak, tapi dia percaya satu hari nanti saya akan hidup dari sini. Dan hari ini coba saudara aja cek orang itu, searching di Google, saudara minta jasa foto sama dia, kalau nggak harganya lumayan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Keluaran 14 ayat 13 dikatakan demikian. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh atau Tuhan yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang kedua, kunci keberhasilan Musa dalam meraih terobosan. Musa mempercayai Tuhan. Musa percaya kepada Yahweh. Musa percaya kepada Tuhan. Hari ini, apapun kondisi saudara, apapun situasi kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Meskipun keadaan di sekitar kita meninggalkan kita, orang kantor kita meninggalkan kita, keluarga kita meninggalkan kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ekonomi keadaannya lagi sulit, percayalah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Keuangan lagi sulit, ekonomi lagi sulit, percayalah Tuhan akan tetap memelihara kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Ayo mulai belajar berserah sama Tuhan. Mulai belajar percaya sama Tuhan. Jangan percaya dengan self-confidence, itu perlu. Percaya diri itu perlu. Tapi percaya diri itu membahayakan diri sendiri. Karena cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan,
PD kita akan berubah. PD kita akan berkata, saya percaya diri karena Tuhan yang beserta dengan saya. Karena Tuhan di pihak saya. Tuhan yang berjalan di depan saya. Untuk melindungi saya. Untuk memberikan kemenangan pada hidup saya. Untuk memberikan berkat bagi kehidupan saya. Untuk mengangkat hidup saya jadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Bapak ibu saudaraku dimanapun Anda berada, percayalah kepada Tuhan. Buat setiap pasangan suami istri yang belum punya anak, percayalah kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi, kuasailah bumi. Buat setiap saudara yang sakit, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Buat saudara yang sedang bergumul tentang keuangan, percayalah kepada Tuhan. Buat Tuhan akan menyediakan segala apapun yang kita perlukan, yang kita doakan, bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Mulai hari ini mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Dunia di mana kita hidup adalah dunia akhir zaman, di mana orang sudah mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan, kelamaan. Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak becus, Tuhan gak bener. Mendingan saya ambil jalan pintas lah, jual diri lah, supaya saya bisa makan, supaya bisa dapat handphone, supaya saya bisa tinggal di apartemen. Percayalah sama Tuhan. Buat setiap wanita-wanita atau pria-pria yang sampai hari ini belum mendapatkan pasangan hidup, percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pasangan yang takut akan dirinya, akan menghormati keluargamu, menghormati hidupmu, dan membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Bukan yang menghancurkan, mengajak engkau berzina, mengajak engkau jauh dari Tuhan. Bukan. Asal percaya saja. Mulai percaya. Musa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membinasakan umat kesayangannya, umat Israel, di tengah padang gurun. Musa percaya kepada Tuhan. Aku yakin Tuhan berjalan di depanku, menyelamatkan, menjadi pahlawan perang di depan umat Israel. Waktu malam-malam bangsa Israel disertai oleh Tuhan dengan tiang api. Waktu siang hari bangsa Israel disertai dengan tiang awan. Waktu 40 hari mereka makan burung puyuh dan mana, saudara. Musa percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dan malam hari ini saya berharap saudara dan saya juga sama-sama belajar untuk mau mempercayai Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak percaya Tuhan, tetapi kabar sukacitanya, Tuhan percaya kita loh. Tuhan sayang kita. Tuhan kasih kesempatan kita, bukan hanya kedua, tapi 3, 4, seterusnya, saudara. Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, mulai hari ini, saya harus belajar percaya kepada Tuhan. Saya percaya keluarga saya akan dipulihkan. Saya percaya rumah tangga saya akan dipulihkan. Saya percaya ekonomi saya akan dipulihkan. Saya percaya rumah saya yang saya jual pasti akan terjual. Saya percaya sakit penyakit saya pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya jodoh saya pasti akan diberikan oleh Tuhan. Saya percaya tahun di terobosan ini saya akan punya anak, saya akan punya keturunan. Saya percaya anak saya dapat menyelesaikan studi sekolahnya. Saya percaya Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang tersimpan di dalam bumi untuk keluar memberkati kehidupan saya. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya percaya Tuhan adalah Immanuel dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan selalu di pihak hidup saya. Ayo belajar percaya kepada Tuhan, apapun keadaannya, apapun situasinya. Buat setiap teman-teman yang terpapar COVID-19 hari ini, yang sedang isolasi mandiri di rumah sakit, di rumah masing-masing, percayalah, penyakit ini tidak membawa kematian atas hidupmu. Karena saya percaya Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan saya. Di hari depan saya penuh dengan harapan. Saya tidak akan mati karena COVID. Walaupun manusia pada akhirnya mati, tetapi tidak sara dengan COVID-19. Saya imani saudara disembuhkan. Percayalah kepada Tuhan. Sama seperti pujian ini. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Yesus. Saya harus percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu, lihat Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Oleh iman, Musa setelah dewasa, ia tidak mau disebut sebagai anak putri Fir'aun. Ia lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada menikmati kesenangan dosa untuk sementara.
Yang ketiga, saudara, kunci keberhasilan Musa dalam meraih dan mengalami terobosan, Musa memilih untuk menghormati Tuhan daripada melakukan dosa dan pelanggaran. Kalau saudara ingin mengalami terobosan, belajarlah hormat akan Tuhan. Jual barang harganya 1.000, nyari untung boleh, ngebuntungin orang itu nggak boleh. Jual barang 1.000, saudara jual 17.000, untung 16.000, ini ngebuntungin orang, saudara. Ini pencurian, saudara. Wah, enak Pak Pendeta, Pastor, Pak Gembala, mumpung masih muda kita berzina. Jangan, saudara. Musa menghormati Tuhan daripada dia hidup dalam dosa. Wah, gak apa-apa, cerai, kita kan boleh kawin lagi, kita kan hidup dalam anugerah Tuhan. Jangan. Jangan lukai hati Tuhan, jangan lukai hati Yesus. Yesus sudah mati, mau sampai berapa kali Yesus tergantung di atas kayu salib, saudara. Tubuhnya udah hancur-hancuran, saudara, buat kita. Jangan. Kalau rumah tanggamu ingin diberkati Tuhan, ngalamin terobosan, keluargamu ingin ngalamin terobosan, belajar untuk menghormati Tuhan daripada melakukan dosa dan pelanggaran yang disengaja. Habis nggak sengaja saya ngeliat nge-scroll di searching Instagram, terus lihat perempuan-perempuan pakai bajunya seksi-seksi, lihat aja sekalian deh. Jangan. Ntar lama-lama berfantasi, lama-lama onani, dosa, saudara. Jangan. Buat bapak-bapak, buat suami-suami, jangan, Pak. Ayo, istrimu itu adalah perempuan yang the best yang Tuhan berikan buat hidupmu, walaupun ada kekurangnya. Bu, walaupun suamimu tidurnya ngorok kayak badak, Bu, maaf ya, maaf kasar ya. Walau suamimu ngorok tidurnya kayak badak, kayak kerbau, dia adalah suami yang terbaik yang Tuhan berikan untuk hidupmu dan anak-anakmu. Alah, kalau bisa saya tukar Pak Pendeta. Jangan, saudara. Suamimu itu bukan panci bolong bisa ditukar, bukan. Jangan, Bu. Coba ibu ambil kaca yang gede, ibu ngaca, saya udah bener belum ya? Kelakuan saya bener gak ya? Akhlak saya bener gak ya? Kalau kata anak-anak sekarang di Instagram, orang gak punya akhlak, saudara. Bapak Ibu, ayo. Saya sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai gembala, hanya mengingatkan, hormatilah Tuhan. Kalau bisnis yang benar, mau entertain yang bener. Wah, kalau dia nih bos, kasih aja cewek malang, pasti goal bisnis kita kejebur. Serius. Setan tidak pernah kerja gratisan. Ya, garis bawahi ya Bapak Ibu Saudara. Setan tidak pernah kerja gratisan. Depannya kita diberi gratis, ujungnya kita dituntut habis-habisan. Rumah tangga kita jadi korbannya. Rumah tangga kita akan bercerai. Reputasi kita akan hancur. Hari ini boleh kita selingkuh diam-diam, kan gak ada yang tahu. Rumah saya di Jakarta Barat, saya selingkuh di Purwakarta. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara jangan main-main sama dosa. Dosa itu pasti tumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah maut. Saya punya teman, tinggalnya di Jakarta Selatan, punya papa selingkuh, mainnya di Jakarta Utara, Jakarta Timur. Ketahuan sama saya, saudara. Buang muka, saudara. Saudara mau lari kemana? Gak bisa. Mari kita hidup dalam anugerah Tuhan. Yang terakhir, saudara, setelah Musa memulai dengan apa yang ada, Musa pada akhirnya mempercayai Tuhan dan Musa menghormati Tuhan. Maka Musa mendapatkan terobosan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Yang pertama, Musa memulai dengan apa yang ada di dalam tangannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Musa menyerahkan hidupnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia gak mau melakukan dosa. Dia serahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk membawa umat pilihannya masuk dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan.